Selamat berjumpa saudaraku, jemaat Galilea yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan yaitu khotbah pada saat ini dengan tema menjadi sahabat Yesus. Juga kepada para pemirsa yang sedang mendengar tayangan ini, Tuhan memberkati. Mari kita sebelumnya akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pelayanan saat ini. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Kami siap untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan buka hati para pendengar jemaat Galilea juga yang mendengarkan, supaya mereka mendapat berkat daripada khotbah ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari saudara, kita akan baca dalam Amsal 17 ayat 17. Saya mendapatkan yaitu firman Tuhan ini, dan Pak Adi juga mendapatkan sama, dan satu ayat yang indah sekali, yaitu dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, kita tahu yaitu bahwa di dalam pergaulan, dunia pergaulan, kita mengenal apa yang namanya teman dan sahabat. Teman dan sahabat tidak sama, berbeda saudaraku. Kita harus hati-hati dalam pergaulan untuk mencari teman atau sahabat. Kita harus bisa memilih sahabat yang baik. Nah saudara, teman adalah yaitu seorang yang hubungannya biasa-biasa saja. Kita tahu di antaranya yaitu teman yang hanya sekedar kenal saja. Ya saudara, saya kenal mungkin hanya di dalam satu grup atau persekutuan, ya kenal, hanya kenal. Tapi juga ada teman, saudaraku, yang teman tapi mesra, namanya pacar, saudara, ya. Juga ada teman yang maunya, saudara, hanya kalau untung, ya, kalau dekat, kalau baik, kalau ada untung, kalau ada manfaatnya. Kalau tidak ada untung, goodbye saudara ya. Nah, ini teman yang hanya maunya cari untung, saudaraku, ya, bukan teman yang baik. Nah, juga ada yaitu teman untuk curhat. Nah, ini hati-hati sekali saudaraku, ya. Tapi ada juga teman yang sama-sama, yaitu dimana kita hobi sama, pergi bersama. Nah itu ada teman yang dimana kita bisa merasa senang bersama. Nah tapi dalam bahasa gaul kita tahu saudara, yaitu ada teman yang namanya bestie, saudara. Sekarang baru viral, terkenal sekali, saudara. Bestie ini ya dari bahasa Inggris, saudaraku, yaitu best friend, yaitu teman yang akrab, saudaraku, teman dekat yang akrab. Tapi juga ada yang lebih bagus lagi, saudaraku, yaitu best friend forever, teman yang baik, ya saudaraku, yang akrab, yaitu sampai seumur hidup, yaitu contohnya suami istri, saudaraku. Nah, saudara, tentang sahabat, apa yang kita ketahui tentang sahabat? Sahabat adalah yaitu seorang yang bergaul akrab, sangat dekat dengan kita dan mengenali segala sifat-sifat siapa kita ini, saudaraku. Dan seringkali juga didasari dengan rasa kasih dan juga saling percaya dan pengertian yang kuat untuk sama-sama bisa
bertumbuh baik dan benar bersama, serta selalu hadir, saudaraku. Sahabat yang baik adalah selalu hadir dalam suka dan duka. Dia tetap setia dalam segala keadaan. Nah, saudara, ya, kalau seorang menjadi sahabat daripada presiden, wah, satu kebanggaan yang luar biasa, saudaraku. Ya, di mana kita bisa menjadi yaitu teman dekat dari presiden. Wah, bahagia sekali, saudaraku. Ya, terlebih kalau dikatakan kita bisa menjadi sahabat daripada Yesus, sahabat daripada Tuhan Yesus. Saudara, dialah Tuhan, dialah Allah. Dia Allah yang berkuasa, yang maha kuasa, pencipta langit bumi. Saudara, bagaimana? Apakah kita merasa yaitu bangga dan kita merasa bahagia, saudara? Nah, pada saat ini saya ingin yaitu semua pengikut Kristus, semua murid Yesus, saudara, Tuhan berkata, engkaulah sahabatku. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 14, dikatakan kamu adalah sahabatku, yaitu dengan syarat jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabat-sahabatku kalau kamu melakukan yaitu apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Apa perintah Tuhan, saudaraku? Yaitu dikatakan bahwa kasihlah, ya, dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Perintah Tuhan tidak berat, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah kita melakukan perintah Tuhan ini, saudara? Untuk kita bisa menjadi sahabat Tuhan yang setia dan melakukan segala kehendak-Nya. Ya, saudara, kita tahu di dalam Yakobus 2 ayat 23 juga dikatakan bahwa Abraham adalah sahabat Allah. Bagaimana Abraham bisa menjadi sahabat Allah? Saudara, dia juga manusia seperti kita, saudara. Tapi Abraham punya kelebihan. Dia bergaul akrab dengan Tuhan. Dia orang yang beriman. Sampai dikatakan bapak orang percaya. Saudara, beriman. Tapi juga dia taat dan setia. Mengasihi Tuhan dengan sungguh. Sehingga dia bisa taat dan setia untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham. Yaitu ketika Tuhan itu meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya itu, kepada Tuhan. Abraham mendapatkan Ishak harus menanti dengan doanya 25 tahun. Satu yaitu waktu yang lama, dan dia boleh mendapatkan Ishak. Saudara, bukankah Ishak itu harta kesayangan yang paling berharga buat Abraham? Tapi ketika Tuhan memerintahkan, Abraham taat. Dia taat menurut kehendak Tuhan. Dia persembahkan yaitu Ishak. Tapi saudaraku, Tuhan bilang, cukup Abraham. Aku tahu engkau takut akan Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan menyediakan yaitu anak domba. Saudaraku, disitulah Allah menyediakan. Dan kita lihat
Orang yang taat menurut perintah Tuhan menjadi sahabat daripada Tuhan, maka dia diberkati dengan luar biasa. Abraham diberkati, saudaraku, di dalam yaitu Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Yaitu dikatakan bahwa engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semuanya bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka Tuhan memberkati Abraham menjadi orang yang terkaya, ternama, termasyhur, terhormat, terpuji. Itulah berkat bagi sahabat Tuhan yang mentaati firman Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus sudah mengasihi Abraham, Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Dia memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib Golgota. Itulah kasih yang terbesar, di mana sebentar lagi kita juga akan merayakan Paskah, Jumat Agung, kematian Tuhan di kayu salib dan juga kebangkitan Tuhan. Itulah kasih, bukti kasih Allah yang terbesar, kasih Yesus yang terbesar untuk kita. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita, untuk menebus dosa kita. Dia rela memberikan kepada kita sebagai sahabat-sahabatnya. Saudara, untuk kita yang percaya diselamatkan dan menerima hidup yang kekal, itulah bukti kasih daripada Tuhan. Bagaimana kita yaitu sebagai sahabat Allah? Apakah kita juga mengasihi Tuhan? Apakah kita juga membalas kasih Tuhan? Saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tapi Tuhan Yesus juga selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita di saat kita di dalam lembah kekelaman. Dikatakan, yaitu dalam Mazmur 23 ayat 4, bahwa di dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan menyertai kita. Di tengah-tengah badai kesulitan, Tuhan sebagai sahabat yang setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Kasih setianya tidak pernah beranjak dari kita. Dalam Ratapan 3 ayat 23 juga dikatakan, yaitu tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Saudara, itulah kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak daripada kita. Selalu baru, selalu tiap pagi. Saudaraku, kasih setianya sebagai seorang sahabat, dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, disinilah saudaraku, yaitu Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana kita, yaitu sebagai kekasih-kekasih Tuhan, dikatakan, engkau adalah sahabatku, kekasihku, sahabatku, kalau kamu melakukan segala perintahku. Saudara, di dalam Amsal 17 ayat 17 juga dikatakan, menjadi seorang sahabat, yaitu ada syaratnya. Saudaraku, kalau kita tadi sudah baca ayat mas kita,
Amsal 17 ayat 17 mengatakan, yaitu untuk menjadi seorang sahabat itu harus menaruh kasih. Saudaraku, seorang sahabat harus menaruh kasih. Berarti menaruh kasih, yaitu memberi. Memberi, saudaraku, dengan kasih yang tulus. Bukan paksaan. Bukan kasih yang munafik. Saudaraku, bukan kasih yang palsu yang diberikan. Tapi kita harus menaruh kasih. Di mana kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Sudahkah kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya? Saudara, mari. Dan dikatakan menaruh kasih setiap waktu. Menaruh kasih setiap waktu itu syarat yang pertama. Kalau setiap waktu, berarti tidak terpengaruh oleh keadaan. Baik keadaan suka maupun duka. Kita tetap akan mengasihi Tuhan. Baik itu dalam keadaan sulit, sukar, saudara, badai apapun. Kita tetap akan mengasihi sahabat yang tetap setia kepada kita. Saudara, baik itu dalam keadaan kaya, miskin, kecukupan, diberkati, maka kita akan tetap mengasihi dia di setiap waktu. Saya ingat yaitu nyanyian daripada Praise of Galilee, yaitu nyanyian POG, saudaraku, dari Galilea yang dikarang oleh yaitu pengarangnya yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus setia. Saudaraku, sebuah nyanyian Tuhan Yesus setia. Saudaraku, ya, dia adalah sahabat kita, saudaraku. Ya, dikatakan Yesus sobat yang setia, sungguh tiada taranya, baik suka maupun duka, ku percaya padamu. Inilah yang dikarang oleh yaitu POG. Saudaraku, dikatakan Yesus sobat yang setia, yang tiada duanya, yang tiada bandingannya, tiada taranya, baik suka maupun duka, aku percaya padamu. Ku percaya kau berkuasa atas hidupku. Di dalammu ku temukan sukacitaku. Yesus sobat yang setia, sungguh tiada tanya, baik suka maupun duka, ku percaya padamu. Saudaraku, Yesus sobat yang setia. Bagaimana? Apakah kita juga tetap mengasihi dia? Dalam segala keadaan, kita menaruh kasih, saudaraku, setiap waktu. Dan yang kedua dikatakan, yaitu syarat yang kedua, menjadi saudara dalam kesukaran. Menjadi saudara. Satu, yaitu saudara itu punya kasih dengan sesama saudara. Saudara itu mau menolong kalau saudaranya dalam kesulitan atau kesukaran. Itulah saudara, saudaraku. Ya, dan kita ini adalah yaitu kekasih, sahabat Kristus, saudaraku, yang mau rela berkorban. Untuk apa, saudara? Yaitu rela berkorban, menolong saudara-saudara kita. Tubuh Kristus yang dalam keadaan menderita.
Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau punya empati, yaitu terhadap tubuh Kristus, saudaraku. Ya, untuk kita menjadi sahabat Kristus. Nah, saudara, bagaimana kita menjadi sahabat Kristus? Apakah kita benar-benar sudah menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran? Mari, saudaraku, jangan kita seperti Yudas. Yudas adalah murid daripada Kristus, saudaraku. Ya, dia setiap hari berjalan bersama Yesus. Dia melihat kuasa kasih Yesus. Tuhan sudah berkata, kamu semua ini adalah sahabatku. Memang ada satu yang seperti iblis, yaitu yang dimaksud adalah Yudas Iskariot. Mengapa, saudara? Hati daripada Yudas sudah yaitu dipengaruhi oleh iblis. Iblis Mamon. Uang, dan uang itulah yang menjadi kecintaan daripada yaitu Yudas. Dia mengasihi Mamon, uang, lebih daripada Tuhan. Dia mengasihi dunia lebih daripada Tuhan. Dan dikatakan Yakobus 4 ayat 4. Kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Allah tidak ada di dalamnya. Saudaraku, barang siapa mengasihi dunia, saudaraku, maka yang menjadi musuh daripada Allah. Saudara, Yudas, dia tidak mengasihi Tuhan. Buktinya, ketika Maria dari Betania mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya, dia mengasihi Tuhan, dia menghargai Tuhan di atas segalanya. Dia berikan minyak narwastu untuk mengurapi kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya, yaitu suatu penghormatan untuk tubuh Kristus yang paling rendah. Kaki berbicara, yaitu orang-orang yang miskin, orang-orang yang mungkin di dalam dosa. Kita mau layani, saudaraku. Inilah Maria. Maria memang satu keluarga yang punya kasih terhadap orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang diakonia, orang-orang yang tidak mampu, saudaraku. Dan bagaimana dengan Yudas? Apakah dia mengasihi Tuhan? Dia tidak mengasihi Tuhan dengan tulus. Yang dipikirkan hanya uang dan uang. Dia berkata, sayang, minyak narwastu ini kalau dijual harganya 300 keping perak dan bisa diberikan kepada orang miskin. Apakah hati Yudas mau memberi kepada orang miskin? Saudara, dia tidak pernah memberi dan memperhatikan tubuh Kristus yang paling rendah. Saudara, dia adalah seorang pencuri. Dia bukan sahabat Kristus yang baik. Seorang yang tidak bisa dipercaya. Bukan sahabat Kristus, saudaraku. Dan akhirnya, saudaraku, ya, dia yang tidak menghargai Yesus. Dia yang tidak mengasihi Yesus. Hati yang sudah penuh dengan iblis, meskipun Tuhan sudah menegur Yudas. Tapi dia lebih cinta uang daripada Tuhan. Dia tidak menurut perintah Tuhan. Dia bukan sahabat yang baik. Dia sudah gagal menjadi sahabat yang baik, saudaraku. Dan dia menjual Yesus. Yesus tidak ada artinya buat Yudas. Yudas tidak menghargai. Hanya seperti seorang budak 30 keping perak. Dan akhirnya, saudaraku, ya, karena dia tidak mentaati perintah Tuhan, dia tidak mau bertobat, akhirnya dia menggantung diri. Saudara, inilah sebagai seorang murid Tuhan yang gagal, yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak bisa dipercaya, yang tidak menghargai Tuhan, yang tidak menurut perintah Tuhan. Seringkali juga ada
orang-orang Kristen yang menjual Yesus. Bagaimana kita sebagai sahabat Kristus? Kalau kita juga bertanya bagaimana dengan Petrus? Petrus juga pernah gagal menjadi sahabat Kristus. Di mana Petrus pernah menyangkal Yesus. Bukankah Petrus juga murid yang dipilih, 12 murid yang dipilih seperti Yudas, dipilih untuk berjalan bersama Yesus, menjadi sahabat Yesus. Tapi karena tekanan, karena pengaruh daripada lingkungan, dia menjadi seorang yang menyangkal Yesus. Dia berkata, aku tidak kenal orang itu. Saudara, ada banyak orang juga pada akhir zaman ini nanti akan menyangkal Yesus. Bagaimana kita menjadi sahabat Kristus? Apakah kita juga akan menyangkal Yesus? Saudara, mari biarlah kita mulai ingat kalau Petrus sudah ditegur sama Tuhan, di mana dia berkata, biarpun semua meninggalkan Tuhan, aku sekali-sekali tidak. Aku bahkan akan menyerahkan nyawaku. Tapi Tuhan menegur Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan ketika ayam berkokok, dia teringat akan teguran Tuhan. Dia mentaati perintah Tuhan. Dia bertobat, Petrus. Lain dengan Yudas. Dia mentaati perintah Tuhan. Dan dia kembali untuk menjadi sahabat Kristus. Sahabat Yesus. Dia menjadi murid kembali. Kita ingat bahwa Tuhan mengasihi orang yang mau bertobat dan kembali mentaati perintah Tuhan. Dan Tuhan yang sudah bangkit, dia datang menampakkan diri di tepi danau Tiberias kepada murid-muridnya. Dan spesial Tuhan memanggil Petrus. Dan Tuhan bertanya, Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Tuhan ingin Petrus mempunyai kasih yang agape, kasih yang tulus kepada Tuhan. Menaruh kasih setiap waktu. Dan juga menjadi saudara dalam kesukaran mau berkorban untuk Tuhan, tubuh Kristus. Saudara, Tuhan mengasihi Petrus. Tuhan sendiri menjumpai Petrus. Dan perjumpaan itu membuat Petrus berubah. Petrus berkata sampai 3 kali juga, Tuhan benar, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Dan setelah itu dia dipenuhi Roh Kudus. Dan akhirnya Petrus menjadi sahabat Tuhan yang setia. Yang mengorbankan dirinya mati syahid buat Tuhan. Dia genapi apa yang menjadi perkataannya. Dia benar-benar menjadi sahabat yang setia. Juga karena Yesus sudah setia kepada dia. Nah saudara, mari saat ini saya ingin saudara juga menjadi sahabat Kristus yang setia. Yang mentaati perintah Tuhan. Kita tahu siapa Maria Magdalena, saudara. Dia adalah seorang perempuan yang dimana hidupnya dikuasai dengan 7 roh jahat. Tapi ketika berjumpa Yesus dia dilepaskan. Dia tidak lupa kebaikan Tuhan. Dan menjadi murid dan menjadi sahabat yang setia. Sampai Yesus disalib, Maria Magdalena ada di sana. Sampai dikubur, perjalanan salib. Sampai Tuhan Yesus disalib. Dan sampai dikubur pun Maria ada di sana. Dia setia dalam segala keadaan. Enak tidak enak, tetap mengikut Yesus. Ketika Yesus mengadakan mujizat dia ikut. Bahkan dia membiayai rombongan Yesus dengan hartanya. Saudara, dia rela berkorban. Saudara, inilah
juga seorang sahabat yang baik, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Maka Tuhan tidak lupa ketika pertama kali bangkit, Tuhan juga mengasihi Maria Magdalena. Tuhan juga mengasihi Maria dari Betania. Ketika Maria dari Betania menangis, Tuhan pun juga ikut menangis. Itulah kasih daripada Tuhan yang luar biasa kepada sahabat-sahabatnya yang setia, yang mengasihi dia. Sebab itu mari saat ini, apa yang menjadi kendala? Apa yang masih tidak berkenan kepada Tuhan? Kalau kita pernah menyangkal, menjual Yesus, mohon ampun kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini memanggil saudara dengan kasih. Dan kita mau bertobat. Kita mau berkata, Tuhan, ini aku mau mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwaku. Dan aku mau, yaitu memberikan kasih, menaruh kasih setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan aku mau rela berkorban, memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk aku bisa menjadi sahabat daripada Kristus Yesus. Mari saudara saat ini, kasih yang tulus, kita harus punya kasih yang tulus dari Tuhan. Dan juga kedekatan dengan Yesus dalam segala, saudaraku, kondisi dan keadaan. Tetap setia mengikut dan melayani Yesus. Juga saudara, kita punya rasa empati, rela berkorban untuk tubuh Kristus, memberi yang terbaik untuk tubuh Kristus. Dan Yesuslah segalanya yang terutama dalam hidup kita. Dan kita yang ketiga mau mentaati perintah daripada Tuhan. Dan kalau kita menjadi sahabat Kristus, maka Abraham pun menjadi sahabat Kristus. Dia diberkati dengan berlimpah-limpah. Saudara, baik itu berkat keturunan, baik juga itu, saudaraku, yaitu berkat jasmani rohani. Tuhan berkati, yaitu menjadi berkat buat semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar dan melakukan perintahku. Tuhan berkata kepada Abraham. Tuhan juga berkata kepada kita bahwa Tuhan akan memberkati kita. Saudara, jadilah sahabat Yesus yang baik dan setia setiap saat. Saudara, setiap waktu, tidak lekang oleh waktu, dan rela berkorban untuk melayani Dia dan menurut perintahnya. Puji nama Tuhan, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati.